Yo minasan, mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days pada chapter 52 dan 53 di mana Takamura sudah tiba di kantor JAA. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Gaku yang waspada karena merasa ada seseorang yang menuju ke arahnya. Namun ketika mengetahui bahwa orang tersebut hanyalah kakek tua, Gaku pun segera melompat dan menghantam tubuh Takamura dengan kerasnya menggunakan senjata gadanya. Gaku lantas terkejut melihat kakek tua itu berhasil menahan serangannya hanya dengan satu tangan. Saat Takamura mulai mengeluarkan pedangnya, tebasan Takamura menghancurkan dinding dari lantai tersebut serta berhasil memotong telinga dan kedua jari Gaku. Tapi hal itu tidak membuat Gaku bergeming. Dia kembali menyerang Takamura menggunakan senjata gadanya. Kita pun diperlihatkan bagaimana Takamura menggunakan teknik pedang yang mengerikan dan dengan mudah memotong senjata Gaku. Melihat hal itu, Gaku tampak kesal. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh kakek tua tersebut, Takamura lalu menebas Gaku. Dampak serangannya langsung merusak gedung di lantai tersebut. Mendengar suara gaduh di lantai bawah, Slur menyadari jika itu ulah dari si kakek tua Takamura yang masih hidup. Padahal dia sangat berharap jika masalah ini cepat selesai. Secara bersamaan di luar gedung, Sakamoto, Shin, dan Apart bergelantungan menggunakan tali milik Apart layaknya Spider-Man. Beberapa saat kemudian, mereka masuk ke dalam gedung dengan menghancurkan kaca dari bangunan tersebut. Shin merasa sangat kesal dengan Apart yang telah membohonginya dengan menyebut jika dia akan membuat jaring-jaring ketika mereka mendarat. Tapi nyatanya tidak ada jaring yang menahannya. Apart lalu berkata jika dia sudah membuat jaring namun hanya untuk dirinya saja. Akhirnya Sakamoto bertemu Slur. Dia tampak terkejut karena dia masih hidup dan memanggilnya Uzuki. Sambil tersenyum, Slur berkata jika mereka sudah lama tidak bertemu. Dia merasa sedih melihat kawan lamanya segendut ini seperti seekor babi. Shin pun penasaran karena ternyata mereka saling mengenal. Tiba-tiba dia mengingat jika pria tersebut adalah orang yang ditemui saat berada di lab. Slur pun meminta Sakamoto untuk melupakan identitas lamanya karena dia sekarang lebih senang dipanggil dengan sebutan Slur. Sakamoto lalu menanyakan mengapa dia memasang bounty untuk kepalanya? Apa tujuan sebenarnya? Mendengar hal itu, Slur berkata jika Sakamoto terlalu banyak bertanya, sejak kapan Sakamoto menjadi secerewet itu? Tanpa sadar, Sakamoto telah terkena tusukan Slur. Melihat hal itu, Shin pun khawatir dengan keadaan Sakamoto. Namun Uda dengan cepat menangkap Shin sambil mengarahkan pistol di kepalanya. Saat hendak menembak, Apart dengan sigap segera memotong pistol Uda dan menyuruhnya untuk tidak menyakiti temannya. Tapi saat hendak menyerang Uda, tiba-tiba lengan Apart terpotong. Rupanya itu ulah dari Slur yang telah menebas lengannya menggunakan sebuah pisau. Melihat Apart yang juga terluka, membuat Shin tidak fokus sehingga Uda sekali lagi berhasil menangkap Shin. Saat Uda hendak menikam Shin, Sakamoto dengan sigap datang menolongnya sambil menendang Uda hingga membuatnya terlempar jauh ke belakang. Uda merasa heran karena tusukan Slur belum membunuh Sakamoto. Rupanya, Slur juga tampak heran karena seharusnya dia sudah mati. Shin dengan panik berteriak jika Sakamoto terluka dan bekas tusukan di perutnya terus mengeluarkan darah. Sakamoto lalu melempar Shin ke arah Apart dan menyuruh mereka untuk segera pergi karena dia akan mengurus masalah ini. Slur kemudian bertanya, apa yang mereka katakan itu benar kan Sakamoto? Tidak ada yang menyangka bahwa hari ini akan menjadi akhir dari hidup Sakamoto. Slur kini menantang Sakamoto untuk segera maju melawannya karena membuang-buang waktu sama saja dengan membuang-buang nyawanya. Shin terlihat sangat panik mengetahui jika Sakamoto dan Apart sudah kehilangan banyak darah. Uda lalu menawarkan dirinya untuk membereskan mereka. Tapi Slur menyuruhnya untuk santai saja karena Uda sudah bekerja begitu keras tiap harinya
hingga minim sekali waktunya untuk beristirahat. Selain itu, bagi Slur ini cukup menyenangkan. Rasanya seperti reuni kelas atau semacamnya. Slur kemudian bertanya kepada Sakamoto, apakah dia tidak ingin membunuh Slur lagi? Sakamoto pun dengan cepat melesat menyerang Slur dari belakang. Namun dalam sepersekian detik, Slur sudah menghilang dan berdiri di belakang Sakamoto. Slur berkata bahwa Sakamoto mengingatkan pada dirinya di masa lalu, yaitu orang yang naif dan menyebalkan. Inilah dia, sebuah serangan cepat Slur yang mengenai bahu Sakamoto. Shin tampak sangat terkejut karena melihat Sakamoto yang tiba-tiba terluka. Slur kemudian berkata, jika orang yang berjuang mati-matian hanya akan membawa kemalangan bagi semua orang yang berada di sekitarnya. Untuk itu, seorang pembunuh harus menunjukkan hawa membunuhnya. Itulah yang diajarkan saat berada di JCC. Walaupun Slur bukan seorang murid unggulan seperti Sakamoto, namun setelah kelulusan, dia akhirnya menemukan sesuatu yang begitu penting, yaitu seorang pembunuh tidak perlu melibatkan perasaannya ketika hendak membunuh. Melihat ada kesempatan, Shin mencoba menyerang Slur. Namun dengan gerakan cepat, Slur sudah berada di belakang Shin dan bersiap untuk membunuhnya sebagai contoh dari apa yang telah dia katakan tadi. Untung saja, Sakamoto dengan sigap berhasil menyelamatkan Shin dan Apart dengan tubuh yang penuh luka. Shin pun segera meminta maaf karena telah bertindak gegabah. Slur lalu menegur Shin, daripada dia meminta maaf, seharusnya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Jika situasinya terus seperti ini, maka Sakamoto dan kedua anak itu juga akan mati. Apalagi kemampuan Sakamoto telah tumpul, sehingga hanya ada satu pilihan baginya, yaitu melawan Slur secara serius dengan niat membunuh. Sakamoto lalu menjawab, jika dia bukan lagi seorang pembunuh bayaran. Dengan wajah dingin, Slur berkata, jika Sakamoto membiarkan Slur hidup, seseorang akan mati. Apalagi, Slur mengetahui bahwa Sakamoto mempunyai seorang anak. Mendengar hal itu, membuat Sakamoto menjadi sangat marah. Aura membunuhnya mulai bangkit, membuat Slur merasakan bagaimana tubuhnya dihajar habis-habisan oleh Sakamoto. Sambil tersenyum, Slur menyebut jika hawa membunuhnya sangat luar biasa. Dia pun menyuruh Sakamoto untuk datang kepadanya. Sakamoto pun dengan cepat melesat menyerang Slur. Tetapi Slur langsung melompat untuk menghindari serangan. Slur mengucapkan, selamat datang kembali ke dunia pembunuh bayaran. Bagus, dan jangan ragu untuk kali ini. Namun Shin segera berteriak memanggil Sakamoto untuk menyadarkannya. Seketika itu juga, Sakamoto akhirnya mulai sadar jika dia memiliki sebuah keluarga. Tiba-tiba di tengah pertarungan mereka, Gaku pun muncul dari balik dinding. Slur lalu menyebut jika Gaku datang untuk mengganggunya. Gaku justru protes karena tidak ada seorang pun yang memberitahunya bahwa si kakek gila itu ada di sini. Dan Takamura pun muncul sambil menusuk pintu yang terkunci untuk kemudian membukanya. Dan pertarungan dari segala arah pun telah dimulai, minasan. Takamura benar-benar menghabisi siapapun yang ada di dekatnya, termasuk Sakamoto. Penasaran kan? Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Dah.